Melanjutkan perjuangan ibu, itulah yang membawa saya kembali ke desa ini setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Saya masih mengingat betapa gigihnya beliau mengajar, meski dengan medan yang begitu berat. Dari sanalah saya belajar arti ketulusan seorang guru. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Widianingsi, guru kelas 6 SD Negeri 053 Tanjung Jabung Barat. Saya mengawali karir keguruan saya dari honorer di SMP Negeri 1 atau 4 Pengabuan dan SMA Negeri 14 Tanjung Jabung Barat. Tahun 2024 saya mendapatkan penempatan di SD Negeri 053 Tanjung Jabung Barat. SD yang memiliki 82 siswa ini terletak di Desa Pasar Senin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan untuk bisa mencapai desa ini dari pusat kabupaten. Perjalanannya meliputi perjalanan darat lalu dilanjutkan dengan menyeberangi Sungai Pengabuan. Tidak ada kendaraan umum yang bisa menghantar ke desa dengan status sangat tertinggal ini. Sebagai guru yang merantau, sesekali saya memulai perjalanan dari kota Jambi menuju sekolah. Saya harus melewati medan perjalanan yang jauh dengan tantangan berupa jalan yang berlubang, jembatan penyeberangan yang licin, hingga air pasang yang menghadang dan membuat sepeda motor saya terkadang oleng karena arus air. Belum lagi rumah tempat singgah saya hampir terendam oleh air pasang pada bulan-bulan tertentu. Namun hal itu tak menyurutkan niat saya untuk tetap memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Tantangan lain yang harus kami hadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menyokong kegiatan belajar mengajar, seperti sinyal internet yang lemah, listrik yang belum masuk ke dalam kelas, ketiadaan ruang perpustakaan, hingga lapangan yang tidak ideal bagi siswa. Belum lagi kekurangan satu guru kelas membuat saya dan rekan-rekan guru harus bergantian masuk ke kelas tersebut setiap hari, sehingga mengganggu konsentrasi mengajar kami. Tidak stabilnya sinyal internet di Desa Pasar Senin membuat saya jarang menerapkan pembelajaran yang menggunakan internet di kelas. Beberapa kali saya dan guru-guru lain harus ke pinggir sungai demi mendapatkan sinyal internet yang lebih kuat. Dampaknya, seringkali kami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang penting, seperti mengunggah video uji kinerja PPG. Kami juga beberapa kali kesulitan untuk bergabung dalam seminar-seminar daring dikarenakan hal tersebut. Tantangan utama terlihat pada data rapor pendidikan tahun 2025, kemampuan numerasi siswa-siswi SD Negeri 053 cenderung masih kurang. Selain kemampuan numerasi, kemampuan berpikir komputasional yang merupakan bagian dari pembelajaran coding juga penting untuk diterapkan karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan juga solutif sehingga penting untuk bekal di kemudian hari. Untuk mewujudkannya, saya merancang sebuah strategi pembelajaran berbasis POS yang terintegrasi dengan kearifan lokal, bubur asyura, dan pembelajaran coding tanpa perangkat. Strategi pembelajaran ini disebut Pinang. Pinang sendiri adalah komoditas pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan komoditas unggulan. Harapannya, setelah pembelajaran ini, siswa-siswi bisa menjadi manusia-manusia unggul yang siap menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Bu. Sebelum mulai belajar, kita doa dulu. Silakan ketua kelas. Mulai. Yang sudah hadir hari ini? Siapa yang tadi subuh bangun jam 5? Yang sholat subuh angkat tangan. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang gimana cara mengerjakan operasi pencampuran. Misalnya kalau ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, mana yang lebih dahulu dikerjakan? Pembagian dan perkalian. Kita akan bagikan ya buku tabungannya. Silakan dibagi. Bahan bubur asyura di daerah umum
stasiun berikutnya. Tepung anu Mel. Tepung apa tuh namanya? Tuh, beras ketan. Ketan nih. Berapa? Masih ini juga kurang bisa buat ini. Ini, woi, ini. Duitnya mana, woi? Nggak tahu sih. Kalau ikan nih. Ini, woi. Oke. Zut 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 zut. Oke, boleh ditambah. Kurangnya ya. Ini loh. Soalnya kan ada lalu masukkan beras dan lain-lain lalu direbus selama 30 menit. Diaduk lagi. Baru dimasukkan tomat, sop, kangkung dan kol. Tadi gimana belajar masakannya? Hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penerapan Pinang, dampak positif yang terlihat pada siswa adalah yang pertama, numerasi meningkat. Siswa lebih lancar berhitung karena terbiasa menjumlah, mengurang, dan membandingkan harga bahan. Mereka belajar konsep nilai uang dan perencanaan belanja. Selain itu, siswa juga semakin memahami urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Keterampilan abad 21 juga semakin terasa. Siswa terbiasa untuk berkolaborasi, berkomunikasi, serta berpikir kritis dan kreatif. Siswa semakin paham cara merancang solusi, mengatur strategi, dan membagi peran. Selain itu juga, Pinang juga membuat mereka semakin bangga dengan budaya lokal, yaitu memasak bubur Asyura. Sebelumnya siswa hanya mengenal bubur Asyura sebagai makanan, namun setelah pembelajaran ini siswa semakin memahami bahwa memasak bubur Asyura adalah tradisi penting dan harus dilestarikan. Suasana kelas juga menjadi lebih hidup dan lebih inklusif karena semua siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang biasanya pasif menjadi lebih aktif karena mereka memiliki perannya masing-masing. Dan bagi saya sendiri, pembelajaran ini menumbuhkan keyakinan bahwa pembelajaran kreatif tetap bisa dilakukan meskipun tanpa fasilitas canggih. Dengan perencanaan dan kreativitas, media sederhana pun menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Praktik baik ini juga sudah saya diseminasikan kepada guru-guru di SD Negeri 053 Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah, pembelajaran yang diterapkan Bu Nur Ilmi Widya Ningsih itu sangat memberikan motivasi terhadap anak didik untuk kemajuan peserta didik. Dengan apa yang telah disampaikan Ibu Nur, bisa juga diterapkannya di masyarakat. Yang jelas sangat memberikan antusias, motivasi yang sangat bagus untuk kemajuan peserta didik. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan seru. Pendidikan berarti menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Begitu kata Ki Hajar Dewantara. Menjadi seorang guru di era digital seperti saat ini diharapkan dengan tantangan-tantangan. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menumpukan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada siswa. Dengan keterbatasan fasilitas, sumber daya, guru tetap bisa menjadi agen perubahan dengan mengubah keterbatasan menjadi peluang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. GTK hebat, Indonesia kuat.